NIK kita itu sudah terdaftar sebagai nomor NPWP itu bagaimana ya Kak? Ada email atau bagaimana gitu? Kalau caranya itu cukup gampang untuk yang biasa udah melakukan ataupun biasanya udah login di DJP online. Kalau yang belum login itu mungkin agak susah dan rumit karena masih terlalu asing sama fitur-fitur yang ada di DJP online itu tadi. Kalau caranya itu yang pertama, wajib pajak harus login di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast media Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan saya Laila Asifa Iksana, selaku host di acara kali ini. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman bareng alumni relawan pajak. Pas banget nih buat kalian mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mau mendaftar jadi relawan pajak tahun 2023. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini nih. Nah, kira-kira siapa ya? Oke deh, langsung saja. Jadi yang akan menjadi narasumber kita kali ini yaitu Kak Erna Kurniawati. Halo guys. Dan Kak Ana Silvia yang merupakan mahasiswa Prodi D3 Akuntansi. Nah, Kak Erna dan Kak Ana ini merupakan alumni relawan pajak tahun 2022. Semakin penasaran bukan? Nah, oke, nggak perlu panjang lebar lagi, langsung kita tanya-tanya dengan mereka. Halo Kak Erna dan Kak Ana. Hai Kak Ila. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kak Ila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik juga. Alhamdulillah. Oke, kesibukannya lagi apa nih Kak? Mungkin kalau kesibukan kita berdua masih nyiapin terkait event organisasi sama mungkin juga nyiapin UAS ya, karena kan minggu depan itu jadwalnya mahasiswa akuntansi untuk melakukan UAS atau ujian akhir semester itu Kak Ila. Oh oke, nah langsung kita masuk ke acara aja ya Kak ya. Nah kira-kira relawan pajak itu apa ya Kak? Kayaknya Kak Ila ini penasaran banget ya terkait Penasaran relawan banget pajak. dong. Pastinya penasaran. Oke. Oke, langsung aja nih. Jadi relawan pajak itu merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bekerja sama dengan KPP Ponorogo guna untuk menyelenggarakan kegiatan relawan pajak ini Kak Ila. Nah, selain itu, relawan pajak adalah tempat untuk mengedukasi masyarakat untuk membayar pajaknya. Selain itu, juga sebagai wadah kita sebagai mahasiswa untuk di dunia kerja, tentunya di dunia perpajakan. Nah, selain itu, agar generasi muda lebih memahami seperti apa sih itu pajak untuk di masa yang akan datang. Oke, wah keren sekali ya Kak ya. Nah, sebelum beranjak ke pertanyaan yang lebih instan lagi nih Kak, apa sih alasan Kakak ikut kegiatan relawan pajak ini? Kalau saya sendiri ikut relawan pajak karena relawan pajak itu kan mengedukasi masyarakat untuk mengetahui tentang pajak. Jadi saya ingin ikut serta belajar seperti apa sih perpajakan itu, kayak gitu Kak Ira. Oke, kalau Kak Erna sendiri? Mungkin kalau aku kurang lebih sama sih sama Kak Ana tadi, cuma mungkin bedanya kalau aku tuh alasannya karena lebih ke penasaran. Kenapa sih kok penasaran? Karena dulu itu aku pernah bekerja di salah satu instansi yang ada di Surabaya, di tempat kerja aku, dan kebetulan aku itu tugasnya melaporkan setiap pajak-pajak yang ada di perusahaan itu, dan pada saat itu masih minim sekali nih Kak pengalaman dan pengetahuan aku tentang perpajakan. Jadi mumpung ini ada kesempatan untuk join di relawan pajak, alhamdulillah. Jadi tahun kemarin aku sama Kak Ana kepilih untuk menjadi relawan pajak tahun 2022 seperti itu. Oke, jadi masing-masing punya alasan sendiri ya Kak ya? Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, syarat apa sih yang penting untuk gabung di relawan pajak? Mungkin kalau syaratnya itu nggak susah ya. Mungkin untuk setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi itu nanti bisa mengirimkan CV sama juga mengirimkan transkrip nilai seperti itu. Mungkin Kak Ana ada tambahan terkait syarat? Ya mungkin itu nanti ada pembekalan juga dari KPP, dari mungkin kita juga ada tes tulis, tes dan pembekalan dari KPP Ponorogo. Dan perlu digarisbawahi ya, perlu banget niat yang paling penting ya dari teman-teman yang mau ikut relawan pajak, karena digarisbawahi kalau kita itu adalah seorang relawan kayak gitu. Oke. Iya, dan tentunya kalau relawan itu kan berarti kita harus ikhlas melaksanakan setiap kegiatannya, dan nggak lupa relawan pajak ini juga dinaungi oleh tax center di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga Kak. Oke, tahu gitu aku kemarin ikut join ya Kak ya? Iya, harusnya Kak Ila kemarin ikut join juga di waktu seleksi relawan pajak tahun 2023. Ternyata nggak sulit juga ya untuk persyaratannya.
Oh ya Kak Erna tadi kan sempat menyinggung nih terkait tax center. Nah itu kira-kira apa ya Kak? Bisa dijelaskan? Kalau tax center itu sendiri kan alhamdulillahnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga udah ada yang menaungi. Nah untuk tax center itu sendiri itu merupakan suatu lembaga yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau di setiap kampus dan perguruan tinggi yang itu tugasnya seperti melakukan pusat pengkajian dan penelitian terkait perpajakan seperti itu Kak. Dan perlu diketahui kalau kepala dari Tax Center di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini adalah Ibu Nurul Hidayah dan beliau juga sebagai penanggung jawab dari relawan pajak yang ada di universitas kita ini, Kak Ila. Betul Oh sekali. gitu ya. Kira-kira nih kapan Kak sih fase kerjanya relawan pajak itu? Nah, untuk relawan pajak masa kerjanya itu mulai dari Januari sampai Maret tahun 2023. Iya betul sekali karena ketika dari Januari sampai bulan Maret itu adalah tenggat waktu yang diberikan oleh KPP Pratama Ponorogo ataupun DJP yang diberikan kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sampai tanggal 31 Maret 2022 Kak Ila. Sorry 2023. Oh ya. Seperti itu ya. Iya. Ya. Oh gitu. Kalau penempatannya sendiri Kak itu di mana? Kalau terkait penempatan itu yang pertama untuk teman-teman relawan pajak nanti di tahun 2023 ini yang pertama itu ada di lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu sendiri dan biasanya di Maret itu teman-teman langsung diplotkan ataupun di rolling secara langsung untuk terjun secara langsung di KPP Pratama Ponorogo seperti itu. Dan ada info baru nih, untuk 1 Januari tahun 2024 NPWP itu diganti dengan NIK dari masing-masing wajib pajak itu sendiri. Oke, NPWP apa sih itu Kak? Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti. Kalau NPWP itu sendiri itu sebenarnya nomor pokok wajib pajak yang diberikan oleh yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas ataupun yang biasanya itu ketika teman-teman ataupun wajib pajak mau melapor di DJP online itu harus pakai ataupun punya NPWP itu. Jadi nanti teman-teman itu login pakai nomor NPWP juga password sama kode keamanan yang biasanya muncul di laman DJP online seperti itu Kak. Nah, dan ketentuan dari NPWP berubah dengan NIK ini berada di Undang-Undang tahun Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 pada tahun 2022. Oh, seperti itu ya Kak ya. Nah, kira-kira untuk mengetahui bahwa NIK kita itu sudah terdaftar sebagai nomor NPWP itu bagaimana ya Kak? Apakah ada email atau bagaimana? Kalau caranya sih sebenarnya gampang bagi mereka ataupun wajib pajak yang biasanya udah login di akun DJP online-nya KPP Pratama Ponorogo karena tentunya mereka udah nggak asing sama fitur-fitur yang ada di DJP online. Tapi kalau yang belum ya mungkin agak susah dan perlu bimbingan juga. Dan langsung saja untuk caranya itu yang pertama setiap wajib pajak harus login di laman www.pajak.go.id yang kemudian setiap wajib pajak harus menginputkan 16 digit nomor NIK atau nomor induk kependudukan itu setiap masing-masing dan kemudian nggak lupa harus memasukkan kata sandi. Nah kata sandinya itu mereka memiliki ataupun punya udah dari NPWP lama. Nah kemudian mereka jangan lupa juga untuk memasukkan kode keamanan yang ada di laman tersebut Kak Ila. Tentunya ketika mereka nggak bisa ataupun nggak memasukkan kode keamanan, mereka nggak bisa login. Nah ketika berhasil mereka akan langsung diarahkan ke berandanya DJP online. Itu tandanya udah tervalidasi seperti itu. Nah, kalau itu tadi kan yang sudah tervalidasi ya Kak ya, yang sudah berhasil. Nah, jika terjadi gagal itu bagaimana Kak caranya? Sebenarnya hampir sama sih kayak yang dijelaskan Mbak Erna tadi. Kalau gagal itu wajib pajak bisa login ke www.pajak.go.id dengan memasukkan 15 digit NPWP. Kalau tadi NIK. Ya. Dan kemudian memasukkan sandi dan jangan lupa memasukkan kode keamanan yang tertera di laman tersebut. Kemudian ketika sudah di beranda silakan klik strip 3 yang biasanya di pojok kanan atas itu lah. Itulah lalu dipilih profil. Langkah terakhir masukkan 16 digit NIK sesuai dengan KTP masing-masing. Dan cek validasi dengan cara klik tombol validasi, kemudian klik ubah profil, dan jika berhasil wajib pajak bisa login dengan NIK-nya masing-masing. Oke, jadi cukup rumit juga ya Kak ya? Sebetulnya enggak sih Kak, terkait itu tadi yang saya sampaikan di awal kalau mereka udah
hafal atau udah terbiasa login di DJP online pasti udah terbiasa. Tapi kalau belum emang butuh bimbingan banget ya Kak Ana. Betul banget. Makanya kalau Kak Ila pengen tahu, join dong di Ya, Relawan Pajak. join aja nanti di Relawan Pajak tahun 2024. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih Kak, keuntungan apa yang Kak Ana dan Kak Erna dapat selama menjadi relawan pajak? Apa ya? Mungkin kalau aku biar bisa masuk kantor pajak tanpa kita harus lapor pajak. Waduh, seperti itu ya berarti. Enggak, bercanda. Keuntungan yang jadinya itu lebih banyak pengetahuan tentang pajak dan tentunya relasi juga bertambah. Kalau kita di KPP kan kita banyak ketemu orang-orang ya, banyak ketemu sifatnya orang juga. Dari ada yang ramah, terus ada yang cuek kayak gitu kalau ditanya. Apalagi kalau udah tua, ya lupa sandinya apa, akunnya apa kayak gitu. Jadi biar kita bisa menghadapi orang itu seperti apa gitu sih kalau aku. Ya, kalau Kak Erna gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama sih sama yang disampaikan Kak Ana tadi, mungkin lebih ke manajemen diri tentang bagaimana cara kita menghadapi kayak customer sih sebenarnya ya. Karena kita juga melayani menanyai apa itu sandinya, terus akun NPWP-nya apa itu mereka suka lupa seperti itu. Terus kalau dari aku sendiri itu mungkin ngejawab dari alasan aku ikut relawan pajak, yaitu rasa penasaran terkait perpajakan, dan alhamdulillahnya dengan aku ikut relawan pajak itu sudah terjawab tuntas. Mungkin 80% sudah terjawab bagaimana caranya sistem pelaporan pajak di DJP online. Apalagi kan kita nggak perlu datang langsung ke kantor KPP, kita bisa lapor secara sendiri ya, bisa online di DJP online itu tadi. Oke, yang terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kak Erna dan Kak Ana sampaikan untuk teman-teman calon relawan pajak tahun 2023? Apa ya? Mungkin kalau pesannya untuk teman-teman relawan pajak tahun 2023 tetap dijaga semangatnya, karena ini nanti kan masih ada proses pembekalan lagi dan kemudian nanti ada pengukuhan. Nah, setelah dikukuhkan itu nanti teman-teman siap bekerja. Jadi minta tolong untuk teman-teman itu pesannya tetap dijaga semangatnya, effortnya juga keikhlasannya untuk relawan pajak, karena bisa digarisbawahi lagi bahwa kita itu relawan pajak seperti itu. Mungkin kalau Kak Ana apa sih? Betul banget kayak yang diomongin Mbak Erna. Jadi untuk teman-teman relawan pajak tahun 2023 ini lebih semangat lagi dan punya tanggung jawab yang penuh untuk jadi relawan pajak. Seperti itu Kak. Oke, baik, mungkin cukup itu tadi ya Kak perbincangan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kak Erna dan Kak Ana sudah memberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang pada kali ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Saya selaku host Laila Asifa Iksana pamit undur diri. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.